أحييكم تحية إسلامية تحية مباركة أبشركم تحية أهل الجنة. بسم الله ما شاء الله لا يظن خيرا إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يزيغ السوء إلا الله. ما شاء الله ما كان بنعمة فمن الله. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرتي وسادتي سادتي أجيبوا أجيبوا هذا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wahai pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan bahwa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang kondusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tanpa adanya panduan agama tidak akan berjalan dengan benar, tetapi justru akan membuang banyak waktu untuk mencapai hasil tertentu, atau lebih buruk lagi, tidak akan memperoleh bukti yang meyakinkan. Saat Nabi tiba di Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistematik, bukan hanya berdimensi teologikal, ritual, ataupun mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Islam adalah agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui wasilah malaikat Jibril agar disyiarkan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Dan karena Islam merupakan ajaran yang ilmiah, maka Islam memiliki panduan yang sempurna, yakni Al-Quran. Said Nursi sebagai Redemption of Islam menyatakan Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan rujukan surah Ibrahim ayat 1 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan
Akan tetapi, untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap interpretasi dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan, serta dapat mengambil manfaat darinya untuk dijadikannya sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara memahami Al-Quran dari segi tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Toha ayat 113 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dzikra. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, yaitu atau menuju atau Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimahumullah, di dalam kitab Jami' al-Bayan Tawil Al-Quran, Imam Al-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dari firman Allah di atas adalah apa yang diperingatkan kepada mereka merupakan perintah Allah, hukumannya dan ketetapannya terhadap umat-umat sebelum mereka. Jika kita perhatikan secara seksama, maka akan kita dapatkan bahwa ayat di atas menjadikan kehidupan Al-Quran bagi umat manusia mengandung salah satu dari tujuan pokok. Yang pertama, agar manusia bertakwa kepada Allah, atau agar kitab suci itu menimbulkan nilai-nilai ilmiah bagi mereka, sehingga mereka akan terhindar dari siksa duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, menimbulkan pengajaran dan pendidikan bagi mereka, yaitu mengundang mereka untuk berpikir dan ingat, sehingga pada akhirnya mengatur mereka bertakwa. Untuk itu, tiada yang lebih baik dituntut dari suatu kitab agama, melainkan bidang ilmu, kecuali anjuran untuk berpikir, serta tidak menetapkan suatu ketetapan yang membatasinya untuk menambah pengetahuan selama dan di mana saja ia kehendaki. Hadirin yang berbahagia, Wahai saudara-saudaraku orang Melayu, ayo kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman. wahai saudara-saudaraku orang Banjar, ayuha sesamaan jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Wahai saudara-saudaraku orang Bugis, agaki pada ki penjajiwi Al-Quran sebagai patuju atuangun. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ayo kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari nomor undian